Ketika hampir mendekati kematian karena sempat alami kritis, namun ternyata sudah mulai sembuh dari sakitnya, Agim pun kemarin sudah kembali beraktivitas. Mulai dari menjadi imam sholat subuh di Masjid Darut Tauhid di Bandung, hingga langsung pergi ke Jakarta. Namun dibalik kisah sakitnya Agim yang sempat membuatnya dekat pada kematian, seperti apa kisah Agim yang ternyata sudah mempersiapkan sebidang tanah untuk pemakamannya sendiri. Apa yang membuat Agim ingin dikuburkan di Eko Pesantren yang ada di Lembang, Jawa Barat, ketimbang di pesantren Darut Tauhid yang sudah terkenal? Benarkah ada wasiat khusus terkait makam yang telah dipersiapkan untuk kematiannya nanti? Seperti apa komentar dari putra Agim dan juga pengurus pesantren tempat Agim ingin dimakamkan bila meninggal nanti? Ya, memang setiap saat kesini ke Eko Pesantren beliau selalu mewasiatkan ke santri-santri bahwa ketika nanti wafat ingin dimakamkan di Eko Pesantren. Spesifiknya di sekitar Masjid Eko Pesantren, kurang lebih areanya di sekitar Masjid Eko Pesantren lah, kurang lebih seperti itu. Ini area masjid, kita sekarang berdiri di area masjid. Untuk area lahan kosongnya kurang lebih sebelah utara, ini adalah area kosongnya, kurang lebih sekitar di daerah sini, insya Allah. Oh ya, wasiat harus selalu, memang kemarin rasanya sudah agak dekat gitu. Ya wasiatnya ya semuanya harus dekat dengan Allah ya. Kalau harta mah cuma sedikit yang dibagikan. Yang paling penting semua berusaha sekuat tenaga kumpul di surga, itu aja. Karena bercita-cita di sini kelak menjadi sumber ataupun kelak calon para pemimpin dan para ulama terakhir di pesantren ini, di Eko Pesantren ini, sehingga beliau ingin dimakamkan di area yang penuh berkah ini. Persiapan itu udah bagus, bukan dia siap itu akan meninggal, nggak pun siap dia pasti meninggal, cuman dia udah siap-siap, nah itu bagus kan. Mempersiapkan tanah makam untuk kematiannya nanti, Dai kondang ini memang sempat merasa begitu dekat dengan sakratul maut. Bahkan saat diinfus dan terpaksa harus bernafas dengan bantuan tabung oksigen, Agim telah membayangkan dirinya berada di ujung maut. Tak heran daripada diopname di rumah sakit, Agim memilih dirawat di dalam masjid untuk mempersiapkan dirinya dipanggil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan di dalam masjid. Namun selain itu, tak hanya menulis surat wasiat kepada istri dan anak-anaknya, Agim sempat mengirimkan permintaan maaf kepada semua sahabat dan kenalan. Inilah saat-saat ketika Agim merasa begitu dekat dengan maut berikut ini. Ya, bayangkan saudaraku sekalian, andai setiap nafas harus menggunakan oksigen begini, ini harga tabung ini 45.000 hanya cukup untuk 2 jam. Ya, saya sempat menulis SMS juga minta maaf. Mungkin orang tidak percaya. Terus kalau mau tidur juga, ini saya besok bangun atau tidak. Jadi kalau mau tidur tuh sekarang lebih hati-hati, sekuat tenaga, karena belum tentu besok saya masih hidup. Kalaupun suruh milih di nama, mending milih di masjid aja. Mending milih kalau harus meninggal di masjid, rasanya enak gitu. Lebih baik kita selalu siap supaya kalau kapanpun ajal tidak ada yang tertunda. Selalu siap untuk pulang kapanpun. Selalu siap untuk pulang kapanpun. Gimana ya? Takut sih ya, kehilangan sosok AA tuh, nggak bisa ngebayangin gimana kan. Ya semoga cepat sembuh AA. Santai-santai di sini, kangen sama AA lagi. Sementara itu, meski kemarin tampak sudah kembali beraktivitas, ada apa sebenarnya dengan sakit Agim yang konon tidak diketahui penyebabnya oleh tim medis? Terbiasa menjaga kebugaran tubuhnya dengan olahraga berkuda, apa yang membuat Agim menderita sakit, di mana keadaannya langsung drop, hingga dikhawatirkan akan mengalami pembuluh darah di bagian jantung pecah? La ilaha
sakitnya sebenarnya tidak terkait dengan penyakit ya. Jadi yang saya lihat mungkin terlalu banyak aktivitas padat dan juga memang sudah waktunya kalau sakit ya sakit sama Allah mah ya. Takdirnya seperti itu. Jadi memang Bapak harus istirahat yang maksimal dan juga harus dibantu termasuk dengan infus dan oksigen sebelumnya karena padahal hasil lab oke, semuanya nggak jadi masalah. Ya, habiskan kepenasaran kemarin diambil darah, dicek semua. Dan hasilnya bagus itu. Kata dokter ini bagus, jantung bagus, ginjal bagus. Terus dari mana datangnya 3-4 kesempatan dan tiba-tiba ujuk-ujuk dekat sekali dengan kematian menurut dokter. Itu kena penyakit infeksi virus. Jadi kena infeksi virus atau disebutnya viral infection lah bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. Nah, karena infeksi virus itu virus sudah 2 kali menyerang AA. Jadi dulu pernah, sekarang yang kedua kali. Penyerangan yang kedua itu biasanya memang menyebabkan sakit yang lebih parah dibanding yang pertama. Ya, makasih. Ya, alhamdulillah. Ya aslinya sih begini. Ya ini lihat, ya kemarin sempat drop sedikit, kurang istirahat aja. Hikmahnya dengan banyak informasi itu jadi banyak yang mendoakan, jadi jauh lebih sehat dalam 1 hari. Kalau dikasih sakit, dikasih sehat itu kan semua dari Allah. Mudah-mudahan kesehatannya itu atau sakitnya itu adalah pencuci dosa. Dan saya juga masih banyak belajar lah dari beliau. Dan saya juga sempat fansnya beliau juga.